Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartini, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Bunder, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan praktik baik perencanaan berbasis data dengan judul Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah melalui Waras, Wahana Ramah Sekolah. Sebagai seorang kepala sekolah baru di SD Negeri 2 Bunder, saya melakukan analisis keadaan sekolah dengan memulai dari pengamatan langsung terhadap sarana prasarana dan lingkungan sekolah. Kemudian menganalisis aspek lainnya untuk memperoleh gambaran kondisi sekolah secara menyeluruh. Berdasarkan data lapangan, beberapa sarana prasarana sekolah memerlukan perbaikan segera. Antara lain, gapura yang rusak dan membahayakan, atap kelas yang bocor, serta pohon-pohon mengarah ke bangunan sekolah, dan dapat menyebabkan kerusakan sarpras, serta masuknya hewan berbahaya seperti ular dan tikus ke dalam kelas. Pada November 2021, ketika saya mulai bertugas di SD Negeri 2 Bunder, pandemi COVID-19 masih berlangsung dan berdampak signifikan masyarakat dan perekonomian Indonesia. Meskipun vaksinasi telah dilakukan secara luas, penyebaran virus masih terjadi dan memerlukan penanganan khusus, sehingga pemerintah mengalokasikan dana yang lebih sedikit untuk pembangunan sarana prasarana sekolah. Dengan kondisi sarana prasarana yang memerlukan penanganan dan kondisi pandemi yang sedang berlangsung, tugas saya menjadi sangat berat. Saya harus mencari sumber dana dari berbagai sumber. Karena dana PBBSD hanya dapat menyelesaikan perbaikan gapura 75%, sehingga saya harus mencari 25% sisanya dari sumber lain. Selanjutnya, saya melakukan analisis SWOT. Dengan melakukan analisis SWOT, sekolah dapat mengidentifikasi kelebihan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi, sehingga dapat membuat strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan infrastruktur. Sebagai kepala sekolah, saya menghadapi tantangan besar dalam memperbaiki sarana prasarana sekolah termasuk gapura rusak, atap bocor, dan pohon yang mengarah ke gedung sekolah, sehingga dibutuhkan kemampuan manajerial, profesional, dan sosial untuk menyelesaikannya. Untuk menghadapi tantangan, kami mengambil langkah-langkah strategis seperti menentukan skala prioritas perbaikan, mengalokasikan dana, mengadakan pertemuan dengan stakeholder, memperbaiki gapura, atap bocor, dan memangkas pohon yang mengarah ke sekolah. Konsep waras, wahana ramah sekolah, kami terapkan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan mendukung proses pembelajaran. Untuk membuat SD Negeri 2 Bunder menjadi waras, saya mengadakan pertemuan dengan guru dan karyawan untuk membahas perbaikan gapura, menawarkan alternatif solusi pendanaan, dan akhirnya menemukan solusi dengan dana PBBSD meskipun dananya sangat terbatas. Sementara menunggu dana PBBSD turun, saya meminta bantuan pesuruh sekolah untuk mengamankan material gapura yang membahayakan. Pengerjaan gapura 75% selesai, tetapi dana PBBSD sudah habis. Setelah diskusi alot, kami putuskan untuk melanjutkan dengan dana infak dan iuran warga sekolah, komite, serta wali siswa. Setelah perbaikan gapura selesai, saya fokus membenahi atap kelas yang bocor. Dan melalui proses negosiasi, kami menemukan tukang yang bersedia memperbaiki dengan peralatan pengamanan yang memadai. Pengelolaan sarpras di SD Negeri 2 Bunder memerlukan kerjasama berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan mendukung pembelajaran.
Atap kelas lantai 2 yang bocor telah diperbaiki setelah kami menemukan tukang yang berani dan mampu melakukannya dengan peralatan pengamanan yang memadai. Dengan kesabaran dan pendekatan persuasif, kami berhasil meyakinkan pemilik pohon untuk memangkas pohonnya, sehingga meningkatkan keselamatan dan kenyamanan sekolah. Konsep waras berhasil meningkatkan kualitas lingkungan sekolah melalui perbaikan gapura, perbaikan atap dan pemangkasan pohon, sehingga meningkatkan keselamatan dan keamanan siswa serta warga sekolah. Konsep waras memberikan manfaat besar, seperti meningkatkan keamanan dan keselamatan, kualitas lingkungan sekolah, serta partisipasi masyarakat, sehingga perlu dilanjutkan dan ditingkatkan. Kami Ketua Komite SD Negeri 2 Bunder mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Kartiwi, yang telah merehabilitasi gapura, memperbaiki atap kelas yang bocor, merampas pohon-pohon yang mengarah ke gedung sekolahan. Kami juga mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Kepala Sekolah yang sikap dedikasi, sudah perhatian sama SD sini. Perkenalkan, saya Reswati. Saya sangat terkesan dan mengapresiasi kinerja dan dedikasi Ibu Kartiwi, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Bunder, yang telah melakukan pengelolaan sarana prasarana dengan rehabilitasi gapura sekolah, memperbaiki genteng pada kelas, dan memangkas pohon yang mengarah ke gedung sekolah. Dengan perbaikan ini, sekolah menjadi lebih aman dan nyaman untuk siswa-siswi belajar. Saya Asri Inayati, guru kelas 1 SD Negeri 2 Bunder, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo. Saya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah melakukan rehabilitasi gapura sekolah dan memperbaiki genteng pada kelas dan memangkas pohon yang mengarah ke gedung sekolah. Dengan perbaikan ini, sekolah menjadi lebih aman dan nyaman untuk saya dan siswa-siswi belajar. Saya wali siswa kelas 1 SD Negeri 2 Bunder, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo. Saya sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kartiwi, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Bunder, yang telah melakukan rehabilitasi gapura sekolah, memperbaiki genteng pada kelas, serta melakukan pemangkasan pohon yang mengarah ke gedung sekolah. Demikian video praktik baik yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.